Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Di kesempatan kali ini saya kedatangan motor Mio J, yang mana motor ini mengeluh berebet-berebet, susah nyala, dan ketika nyala RPM-nya juga nggak stabil ya. Oke, jadi motor ini susah nyala, dan sekalipun dia bisa nyala itu ginjal-ginjal ya, seperti ini. Pas saya nyalakan dulu. Akinya soak, coba saya jumper dulu, Mas. Oke, motor menyala. Motor sudah menyala, dan coba saya tarik gas sedikit. Nah, mati. Nah, ini dia juga susah nyala, Mas ya. Ya, jadi seperti itu, dia susah nyala. Dan ini busi juga sudah saya ganti, Mas ya. Busi sudah baru. Tetapi motor ini susah nyala, dan sekalipun bisa nyala, ini motor berebet-berebet, RPM nggak stabil ya. Nah, ini saya mau membagikan sedikit tips ya bagi kawan-kawan yang belum mempunyai scanner dan mempunyai kasus seperti ini. Oke, cara menganalisanya kita bisa menggunakan gastor, Mas. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini adalah gastor atau gas portable ya. Kawan-kawan mungkin sudah pada punya dan bisa menggunakannya ya. Jadi ini saya mencoba memanfaatkan barang-barang di sekitar kita ya, untuk mengetahui motor berebet ya, seperti contoh pada motor Mio J ini. Jadi caranya, pada moncong filternya ini kita hembusin gas, Mas. Seperti ini, lalu kita coba nyalakan motor ya. Oke, sorry, ini motor akinya juga soak ya. Nah, motor sudah menyala. Motor menyala ketika ini moncong filternya saya hembusin gas ya. Oke, Mas. Oke, jadi ini moncong filter kita hembusin gas seperti ini ya, tapi jangan dinyalakan ya gasnya ya, kawan. Ini motor bisa normal, hidup normal ya ketika saya hembusin gas. Nah, ini tarikan gasnya ini juga sudah responsif ya. Nah, lalu ketika gas portable ini saya jauhkan, nah itu berebet. Nah, itu mulai terasa berebet ya. Nah, itu. Nah, ini enak ketika saya dekatkan. Coba sekarang tak jauhkan. Nah, oke, nah mati ya. Oke, jadi kesimpulannya ini saya matikan dulu. Jadi begini, Mas, ketika motor kalian berebet ya, lalu kita hembusin gas seperti ini, kok dia normal, berarti tandanya itu motor kurang BBM ya. Nah, itu yang harus kita cari, Mas. Biasanya yang paling sering ini, Mas, pulpa melemah ya, injektor mampet, kemudian pengapian juga bisa jadi motor berebet ya. Lalu pada motor Yamaha ISC ini juga bisa menyebabkan berebet, dan sensor max juga bisa ya. Jadi itu perlu kita cek semua. Untuk ISC ini cara pengecekannya sudah ada di video saya ya, coba sampean lihat. Dan sensor max juga sudah ada ya, nanti coba kalian lihat, atau bisa nanti saya taruh link di deskripsi ya. Itu jadi poinnya. Ketika motor berebet itu sebenarnya banyak sebab, Mas ya. Bisa jadi pengapian yang kurang normal, sensor-sensor begini, injektor juga ya. Nah, itu perlu kita cek semua, Mas. Oke, sekarang ini coba saya cek tekanan pompanya, Mas, dan ini akinya saya jumper menggunakan charger ya, karena jumperan aki saya juga soak, jadinya saya jumper menggunakan charger ya.
Sekarang coba saya nyalakan motornya, Mas. Nah, itu terlihat di sini terlihat tekanan pompanya mendekati 40 ya. Mendekati 40 berarti ini bisa saya katakan masih di batas normal lah ya. Belum lemah sekali, tidak ya. Nah, motor mati. Nah, ini motor susah nyala, Mas ya. Seperti tadi, sekalipun bisa nyala itu saat tuas gas ditarik nggak mau ya, dan motor mati. Oke, seperti itu ya kendala pada motor ini. Coba ini tak hembusin gas lagi, Mas, dan coba saya nyalakan motornya ya. Kita hembusin gas di moncong filternya sini, Mas ya. Oke, ini motor sudah berbunyi dan normal, Mas, ini ya. Ketika saya hembusin gas ini motor normal ya. Lalu ini coba tak blayer juga enak ini, Mas ya. Nah, tetapi ketika gas ini saya jauhkan motor mati ya. Lalu di sini juga ini tadi terlihat tekanan pompanya masih saya katakan normal ya. Oke, jadi seperti itu ya. Seperti itu kendala pada motor ini. Sekalipun bisa nyala, ini RPM-nya nggak stabil, ketika digas mati ya. Nah, ini mati. Oke, ini tadi tekanan pompanya masih bisa saya katakan normal. Lalu masalahnya apa? Untuk ISC ini tadi sudah sempat saya periksa, Mas, ini normal ya. Atau bisa coba kita periksa sekali lagi, Mas. Nah, ini ya. ISC di sini ada 4 kaki, Mas. Ada 4 kaki atau 4 pin ini. Ini masing-masing 2 kakinya mempunyai nilai tahanan 21 oman lah ya, sekitar segitu. Nah, jika nilainya segitu berarti ISC ini masih saya katakan normal ya. Sekarang coba kita buktikan, Mas. Kita butuh avometer skala di ohm ya. Seperti ini, lalu kita tusuk atau kita tempel ke 2 kaki bagian kanan dulu ya. Seperti ini, Mas. Jadi ini ada nilai tahanan sekitar 20 sampai 21 oman lah. Jika nilainya segitu berarti normal, Mas. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini terlihat. Nah, ini terlihat 21,6 ohm ya. Ini untuk 2 kaki yang bagian kanan sini ya. Nah, nilainya segini berarti ini masih normal ya. Lalu sekarang kita pindah ke 2 kaki yang sebelah kiri sini, Mas. Ini juga sama, mempunyai nilai 21 ohman lah. Oke, seperti ini ya bagian kiri, tadi kanan. Nah, di situ juga terbaca 21 ohm ya. Oke, jika seperti ini, nilai tahanan pada ISC ini masih standar ya, masih normal. Lalu bisa kita cek juga, kita pasang ke soketnya sini, Mas. Lalu kita kontak on ya. Apabila plunger ini kok muter-muter berarti ISC ini masih 100% normal ya. Nah, di sini coba kawan-kawan perhatikan. Lalu ini coba saya kunci kontak on ya. Kawan-kawan coba perhatikan plunger itu. Oh, sorry, Mas. Waduh, sorry, ini tadi selang bensinnya saya lepas karena menghalangi kamera ya. Saya pasang dulu, Mas. Oke, sudah. Kembali ke ISC. Di sini coba kalian perhatikan plunger ini. Saat saya kunci kontak on ya. Nah itu plungernya naik turun ya. Ini plunger kan
nggak bisa muter mas ya, karena di dalam TB kan bentuknya oval ya. Jadi yang muter itu asnya, bukan pelungernya ini ya, atau seperti inilah. Nah ini kan dia muter-muter mas. Jika ISC ini masih muter-muter seperti ini saat di kunci kontak on, berarti ISC ini masih normal sekali ya. Oke, lalu apakah sensor max ini yang bermasalah ya? Ini juga sudah sempat saya periksa tadi mas, dan kondisi dari sensor max ini masih normal ya. Itu ada di video saya yang lainnya, normalnya segitu. Nanti coba kalian periksa saja ya. Jadi ini yang bikin saya puyeng, ini kira-kira apa masalahnya ya? Karena mencari penyakit terutama di motor injeksi yang berbet ini, kalau kita tidak punya alat scanner ini rada-rada membingungkan ya. Jadi harus sabar dan harus teliti mas ya. Oke, ini coba saya bahas saja sedikit mas ya. Jadi di sensor MAKS di sini ada 5 kabel mas ya. Ada kabel hitam, kuning, biru, pink, dan coklat ya. Nah ini sebenarnya bisa kita ketahui di situ ada nilai voltasenya mas ya. Sebentar, di sini juga sudah saya catat mas. Nah di situ ada kabel hitam, itu adalah massa mas ya pada sensor MAKS tadi. Nah di sini ada kabel hitam, ini adalah massa atau body ya. Kita cek kabel hitam dari sensor sini sama ke body apakah connect. Jika connect berarti bagus kabelnya. Lalu ada kabel kuning hijau, ini adalah TPS ya. Nah TPS ini standar 0,6 sampai sekitar 4,3 volt ya, segitu. Jadi untuk mengetahuinya bisa kita pelintir gasnya mas ya, nanti akan muncul angkanya ya dan berubah-ubah ya. Dan ada juga biru mas, ini adalah input dari MAKS standarnya. Nah di sini mempunyai nilai 5 volt mas. Jadi ini sudah saya cek ya tadi. Lalu ada lagi pink laras putih, ini adalah IAPS mas, atau tekanan udara masuk ya. Nah di situ juga punya nilai voltase 4 volt mas ya. Nah ini jika di bawah 3,5 maka MAKS itu saya pastikan rusak mas, dan akan muncul ini kode 14 ya. Itu jika di bawah 3,5 pasti rusak itu mas. Kemudian ada juga coklat laras putih mas, ini adalah IATS ya. Nah di sini standarnya itu mempunyai tegangan 1,6 sampai 1,7 volt lah. Nah seperti itu ya. Dan jika rusak maka akan muncul kode 13 ya. Jadi sensor MAKS ini sudah saya periksa tadi ya, itu semuanya tegangannya normal sekali mas ya, tidak ada tanda-tanda rusak. Nah tetapi untuk yang injektor ini belum saya periksa mas ya, apakah injektor ini mampet atau gimana saya juga belum tahu. Ini coba kita bongkar mas, coba saya lepas ya. Bagi kawan-kawan pemula, cara ngelepas injektor ya cukup seperti ini ya. Ini ada baut 10, menggunakan kunci T10 kita lepas dulu dan kita tarik saja. Nah seperti ini. Oke, di sini terlihat, wah ini karet o-ringnya juga sudah rusak ini mas. Nah ini karet o-ringnya sudah rusak, lalu sepertinya kotor ini mas injektornya ya. Nah ini kelihatan, ini sudah kotor ini menurut saya ya. Nah ini nanti kita bersihkan mas ya, menggunakan karbu cleaner ya supaya bersih. Dan ini juga bisa kita lepas mas, di sini ada penguncinya, kawat ini kita lepas dulu, lalu nanti kita pisah mas. Jadi kawat ini kita lepas dulu mas. Oke, seperti ini mas cara ngelepasnya ya. Ini penguncinya kita congkel dulu, kita tekan mas.
Nah, setelah keluar ini kita lepas ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini kita pisah Mas, bisa dipisah ini ya. Kita congkel juga di bagian sini. Hati-hati Mas ya. Nah, ini sudah terlepas. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian dalam sini Mas, biasanya kotor ya. Ini nanti kita bersihkan Mas. Oke, mudah-mudahan ini masalahnya ya. Oke, ternyata di sini Mas, ini saya kasih lihat ya. Jadi ternyata benar Mas, di sini injektor ini ternyata benar kesumbat. Wah, ini apa ini Mas? Ini coba tak congkel dulu Mas ini. Di sini ternyata tersumbat. Wah, banyak kotoran ini Mas. Sebentar. Nah, ini kelihatan apa enggak ini ya? Ini kotor banget loh Mas. Wah, saya yakin ini masalahnya ya. Nah, ini kelihatan kan ya? Nah, ini dia. Nah, ini Mas. Oke, di situ terlihat jelas Mas. Di situ kotor banget, itu banyak sekali kotoran apa itu ya. Nah, ini harus kita bersihkan Mas ya. Oke, ini dia Mas, sudah saya bersihkan. Nah, jika sudah bersihkan seperti ini ya kondisinya ya. Nah, itu bersih sekali ya seperti ini. Oke. Dan di bagian sini juga sudah bersih ya, saya bersihkan menggunakan karbu cleaner Mas ya, lebih kinclong ya. Ada lubang 4 kecil sekali ya, jangan sampai buntu. Oke, nah mudah-mudahan ini masalahnya ya. Nah, ini dia sudah terpasang semua Mas, injektor sudah saya bersihkan, sudah saya pasang. Sekarang kita coba nyalakan Mas. Oke, motor sudah berbunyi. Sebentar kita dengarkan dulu Mas. Ini RPM kegedean ya. Nah, kemungkinan baut ini ya nanti kita benerin Mas ya. Ini bisa disetting. Nah, ini sudah tanpa gastor, motor sudah berbunyi enak ini sepertinya ya. Oke, mudah-mudahan sudah normal. Nah, ini saya player juga sudah responsif ini Mas ya. Oke, jadi benar dugaan saya, motor seperti itu. Jika motor berbet ya, lalu kita kasih gastor di moncong filternya kok normal. Nah, itu biasanya motor kurang bahan bakar ya. Nah, itu yang perlu kita cari Mas ya. Jadi persis di motor Miyuji ini ternyata masalahnya bukan dari sensor, bukan dari pengapian atau lainnya, tetapi pada injektor yang tersumbat itu ya masalahnya ya. Jadi bisa kita ketahui menggunakan gastor seperti tadi Mas ya. Cara mengetahui motor berbet tanpa alat ya, bagi yang tidak punya alat seperti saya ini ya, bisa menggunakan gastor untuk mengetahuinya Mas ya. Mungkin seperti itu ya. Semoga bisa difahami, semoga juga bermanfaat Mas ya. Oke kawan, ternyata motor ini juga mengalami masalah baru ini Mas ya. Jadi seperti ini sudah enak ya, sudah langsamnya juga sudah enak, di gas juga tarikannya sudah responsif, tetapi ada masalah baru motor ini ya. Jadi ketika dibuat jalan ini motor mati mendadak Mas. Ini saya genjot-genjot ya, kadang mati kadang tidak ya. Ini yang bikin pusing Mas. Sebentar, coba tak buat jalan. Nah itu mati Mas ya. Jadi ketika mau dibuat jalan motor ini mati Mas, mati mendadak. RPM 5000 ke atas kayak nggak mau
nggak mau jalan malah mati ya motor ini ya. Wah ini apalagi ini ya, apakah kabelnya ya, ini coba tak genjot-genjot juga tidak mati, kadang mati mas ya. Nah ini ya, jadi motor ini mungkin saya lanjut di part 2 saja mas ya, karena video terlalu panjang ya. Oke sekian.